Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Arlinus Jenrato, NIM 617332105, kelas PKOE 2017. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsudin, SPD MOr, sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu kesehatan mental, dan teman-teman atau audiens yang akan menonton video saya untuk memaparkan hasil tugas saya. Di sini saya mengambil judul yang judulnya itu depresi. Nah, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan mood atau kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang, dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, seolah ada penghalang yang tampak atau timbul tanpa alasan yang jelas. Depresi juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi yang berlebihan terhadap suatu kejadian yang menjadi pemicunya. Ada beberapa gejala depresi. Yang pertama itu gejala fisik. Gejala fisik ditandai dengan kelakuan yang aneh pada waktu tidur, kelelahan apatis, omong kosong, hilangnya nafsu makan, kehilangan nafsu seks, penyakit-penyakit fisik yang ringan. Gejala kedua itu gejala psikis. Gejala psikis ini ditandai dengan kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, perasaan bersalah, perasaan berlebihan. Dan gejala yang terakhir itu gejala sosial. Nah, gejala sosial itu terjadi karena problem sosial yang terjadi biasanya berkisar pada masalah interaksi dan dengan rekan kerja atau atasan bawahan. Nah, gejala sosial ini terjadi pada lingkungan yang dimana seseorang mengalami depresi. Nah, ciri-ciri kepribadian seorang penderita depresi, yang pertama itu individu yang sangat perasa dan tidak percaya diri, termasuk di gejala-gejala tadi. Merasa diawasi, cenderung menjadi korban keraguan berat, cenderung mendramatisir. Jika dihadapkan situasi yang sulit di mana perasaan mereka tidak dipertimbangkan, mereka akan sedih, tidak puas, dan depresif. Nah, maksud jika dihadapkan situasi yang sulit di mana perasaan mereka tidak dipertimbangkan ini, ketika seseorang atau orang lain itu tidak menjaga perasaannya, mungkin timbul kekecewaan, moodnya hilang, sedih, dan itulah sebagai tanda-tanda dia atau ciri-ciri orang yang sudah depresi. Nah, di sini ada penyebab-penyebab depresi. Yang pertama itu kekecewaan. Nah, kekecewaan ya udah banyak contohnya kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap pasangan, masih banyak yang lainnya. Kurangnya rasa harga diri. Nah, kurangnya rasa harga diri ini mungkin jika contohnya di lingkungan kerjanya dia kurang dihargai. Contohnya dia atasan, bawahannya kurang menghargai dia. Nah, timbullah rasanya, kok bawahanku tidak menghargai begini. Nah, mungkin timbul yang namanya itu kesedihan. Begitu juga sebaliknya, jika atasan tidak menghargai bawahan, maka kurangnya rasa harga diri itu salah satu penyebab depresi gitu. Perbandingan yang tidak adil, ya dia selalu dibandingkan dengan orang lain. Jadi ketika orang lain membandingkan dia, merasa orang lain itu yang lebih baik, maka timbul lagi yang namanya kekecewaan. Nah, dari kekecewaan itulah penyebab itu depresi. Kalau udah penyakit ini udah menjadi faktor dari genetik ya, mungkin orang tua atau mungkin ayah atau ibunya mempunyai penyakit depresi, ya pasti turun juga ke anaknya. Itu mungkin faktor genetik atau hormon. Nah, di sini saya buat 4 tips untuk mencegah depresi. Yang pertama itu terbuka dan jangan suka memendam masalah. Nah, jadi apapun masalah yang kita alami, jangan kita pendam, jangan kita selesaikan sendiri. Kita berbagi dengan orang lain. Mana tahu orang lain bisa memberikan solusi. Kedua itu curhat dan sharing. Curhat dan sharing itu sama juga dengan terbuka dengan orang lain. Apa yang kita alami, mungkin masalah, kekecewaan dan sebagainya yang menjadi gejala atau timbulnya kita mengalami depresi, mari kita sharingkan kepada orang-orang yang kita percaya. Ketiga, kerjakan banyak hal. Nah, kerjakan banyak hal ini bisa dengan cara berolahraga,
atau refreshing, jalan-jalan lah segitunya, tempat mencoba berbagai hal yang bermanfaat. Nah, mencoba berbagai hal yang manfaat sama dengan terkait juga dengan nomor 3 tadi, kerjakan banyak hal. Ya, ketika kita mengerjakan banyak hal yang manfaat, mungkin masalah yang kita alami itu tidak kita ingat lagi. Jadi bisalah menjadi pelampiasan dari masalah yang kita alami itu dengan mencoba berbagai hal. Contohnya berolahraga tadi gitu, kita berolahraga banyak melihat sekeliling kita, ya mungkin tidak bisa melihat dan mengingat apa masalah yang kita alami sebelumnya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa depresi adalah gangguan mood atau kondisi emosional yang berkepanjangan mewarnai seluruh proses mental, berpikir tadi, berperasaan dan berperilaku seseorang, dan kesulitan berkomunikasi dengan orang lain seolah ada penghalang yang tampak atau timbul tanpa alasan yang jelas. Individu yang terkena depresi pada umumnya menunjukkan gejala fisik, gejala psikis, gejala sosial. Orang yang mudah sekali mengalami depresi biasanya memiliki beberapa kepribadian tertentu. Penderita depresi memiliki ciri kepribadian yang berbeda dengan orang normal, udah jelas. Hal-hal ini merupakan pengaruh pikiran dari orang yang mengalami depresi tersebut terhadap situasi yang sulit yang sedang dialaminya. Oke, demikianlah hasil pemaparan dari tugas saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata selama video ini berlangsung, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan yang mungkin bisa diberikan, bolehlah di-sharingkan atau diberikan kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi.